Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pamungkas Akbar Wibowo. Saya mahasiswa jurusan Teknologi Informasi kelas K. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan website yang telah saya buat. Jadi konsep website yang saya buat adalah website dari sebuah toko, di mana dalam website tersebut terdapat fitur utamanya adalah untuk user memesan jasa ke toko tersebut. Tetapi di samping itu juga ada seperti tentang toko tersebut, kemudian ada pemberitahuan apabila ada pemberitahuan terbaru dari toko tersebut, dan lain sebagainya. Untuk pertama, bagian paling atas di sini ada link untuk melakukan email. Apabila link tersebut diklik, maka user akan langsung dipromptkan untuk mengirim email ke email yang sudah tercantum. Kemudian ada nomor HP yang tertera di atas. Di bawah itu langsung ada bagian utama atau bagian paling atas dari website yang telah dibuat. Jadi di website ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah home atau bagian paling atas, kemudian ada tentang kami atau about, kemudian ada layanan yang disediakan dari toko tersebut, kemudian ada pengumuman. Apabila ada pengumuman atau pemberitahuan terbaru dari toko tersebut, maka akan dicantumkan di sini. Kemudian ada kontak. Apabila ingin melakukan email, maka melakukan email ke alamat email yang tertera. WhatsApp apabila ingin WhatsApp, maka ke nomor yang sudah tertera. Kemudian ada alamat dari toko tersebut. Kemudian ada link atau tombol untuk melakukan login. Sebelum melakukan login, akan saya jelaskan secara lebih detail bagian-bagian dari web yang telah saya buat. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bagian pertama adalah bagian paling atas atau home, yaitu bagian yang hanya mencantumkan selamat datang dan deskripsi singkat tentang toko tersebut. Kemudian ada seperti value dari toko tersebut, yaitu menjamin dari hasil yang bagus, kemudian harga yang kompetitif, dan hasil yang halal. Kemudian ada tentang toko tersebut, bagian atau section dari tentang toko tersebut. Di bawah section tentang atau section about ada section layanan. Jadi ada beberapa layanan dari toko tersebut yang dicantumkan di web. Di bawah section layanan ada section pengumuman atau pemberitahuan. Di bawahnya ada section harga. Harga dari jasa yang ditawarkan oleh toko tersebut. Kemudian ada frequently asked questions, atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Dan apabila user ingin melihat jawaban dari pertanyaan sering ditanyakan, dapat mengklik pertanyaan tersebut dan akan muncul jawaban di bawahnya. Untuk bagian kontak tidak ada interaksi apapun, hanya menampilkan informasi tentang kontak dari toko tersebut. Kemudian di bawah ada deskripsi singkat lagi seperti namanya, kemudian alamat, kemudian kontak. Di bawah ada navigasi untuk ke home seperti navigasi di atasnya. Kemudian ada link untuk menghubungkan ke sosial media. Tetapi untuk website ini karena belum bisa hosting, maka tidak bisa menuju ke URL yang sudah saya cantumkan di file HTML-nya. Kemudian untuk login,
user dapat mengklik link yang ada di atas di panel navigasi, nama masuk. Kemudian untuk user yang baru pertama kali masuk, maka user perlu sign up terlebih dahulu. Contoh sign up. Untuk sign up di sini saya hanya menggunakan username dan password karena memang target user dari website yang saya buat, mohon maaf bukan bermaksud merendahkan, tetapi user yang memang orang desa, yang kebanyakan orang yang menjadi target saya itu kurang mengerti tentang hal-hal seperti ini apabila harus mencantumkan banyak data yang harus dimasukkan ketika sign up. Maka saya hanya menggunakan username dan password, dua hal mendasar untuk melakukan sign up atau login. Contoh sign up, contoh username sign up. Praktik UAS. Apabila ada salah satu field kosong kemudian sign up, maka akan ada warning agar mengisi semua field yang ada. Setelah melakukan sign up, maka user akan dibawa ke halaman di mana halaman tersebut sedikit berbeda dari halaman landing page yang ditampilkan tadi sebelum melakukan sign in atau login, sign up atau login. Jadi perbedaan utamanya hanya pada bagian pemesanan. Kalau di halaman landing page tidak ada bagian untuk melakukan pemesanan, maka untuk bagian yang sudah login maka akan ada bagian untuk melakukan pemesanan. Di sini dicantumkan juga pemesanan atau tabel dari orang yang sudah memesan. Secara mendasar, bagian website sama, masih ada home, kemudian ada nilai value dari toko tersebut, ada layak tentang kami atau about, kemudian ada layanan, kemudian ada pengumuman, kemudian ada pemesanan. Di bawah pemesanan ada pricing list, price list, kemudian frequently asked questions, ada kontak, kemudian bagian footer. Untuk bagian pemesanan di sini ada 4 field yang harus diisi oleh user. Pertama nama, kemudian alamat, kemudian jenis pesanan. Di sini user dapat mencantumkan jumlah barang atau jumlah pesanan dan pesan yang ingin diberikan ke pemilik toko tersebut. Di sini ada kendala. Apabila melakukan kirim atau submit, maka akan ada error. Tetapi data sudah masuk ke database. Jika melakukan refresh, kemudian kembali ke bagian pemesanan dan melihat tabel di bawah, maka data yang baru saja dimasukkan masuk ke database dan ditampilkan di tabel di bawahnya. Sehingga saya cantumkan di sini menghiraukan apabila ada pesan error dan melakukan refresh untuk melihat pesanan. Untuk halaman admin, user atau admin melakukan login melalui pilihan login dengan username dan password yang sudah ditentukan. Sebelum itu saya akan memperlihatkan apabila user memasukkan username atau username yang salah atau password yang salah.
maka akan ada pesan atau alert bahwa email atau password salah. Kemudian untuk masuk ke halaman admin menggunakan username admin Wibowo dengan password Wibowo, maka akan masuk ke halaman admin di mana admin dapat mengedit dan menghapus data yang sudah ada. Di sini saya akan mencoba mengedit data yang paling atas. Dan yang diedit hanya jenis dan jumlah dari pesanan, tidak bisa mengedit nama dan alamat. Maka jenis dan jumlah akan terganti ke data yang baru yang berusaha dimasukkan. Di halaman admin juga dapat memasukkan pesanan atau menambahkan pesanan ke tabel pesanan. Tetapi sama seperti kendala yang tadi, apabila melakukan submit maka akan ada error. Di sini disebutkan requested URL was not found. Tapi jika kembali lagi ke halaman admin kemudian melakukan refresh, maka data yang baru saja dimasukkan itu sudah masuk ke database dan bisa diperlihatkan. Kemudian untuk logout, ada tombol logout di bawah. Itu saja demonstrasi singkat website yang saya buat untuk melengkapi tugas proyek akhir UAS. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.